Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, serta kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia bertakwa, berbudaya, berpribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Indikator kualitas penduduk dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Kita akan bahas aspek-aspeknya bersama Mr. Abi. Yuk! Yang pertama, kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pendidikan sangat menentukan kemajuan dalam sebuah bangsa dan merupakan aspek utama dalam penentu kehidupan manusia yang lebih baik. Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan penduduk dengan berbagai kemampuan yang akan melahirkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, maka akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri. Dilihat dari faktor penghambat, pemerintah harus mempunyai beberapa upaya untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, seperti menambah dan meningkatkan kualitas guru, melaksanakan program wajib belajar dan orang tua asuh, dan membangun sekolah di daerah yang kurang jumlah sekolahnya. Yang kedua, kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Ketika seluruh penduduk sehat, akan meningkatkan kinerja dan produktivitas penduduk itu sendiri. Ukuran tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian kasar, angka kematian ibu hamil saat melahirkan, angka kematian bayi, angka kematian menurut umur, dan angka harapan hidup. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan antara lain membangun posyandu, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dan gizi, mengadakan imunisasi massal yang murah dan gratis, menambah jumlah dan menaikkan kualitas tenaga medis, dan memperbanyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kualitas penduduk menurut mata pencaharian. Indonesia merupakan negara agraris sehingga banyak penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai seorang petani. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk bekerja di bidang lain dirasa masih sangat rendah dikarenakan keterampilan penduduk Indonesia yang masih kurang. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja harus segera diatasi karena berkaitan dengan ketahanan nasional. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, di antaranya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program Kartu Prakerja, mengadakan program hubungan dan pelindungan tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin, dan rawan terhadap bencana alam, misalnya pembangunan di desa. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional adalah suatu fase dalam sejarah Indonesia di mana masyarakatnya sudah mengenal rasa persatuan dan kesatuan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin merdeka. Nah, pada masa pergerakan nasional banyak sekali organisasi-organisasi muncul, antara lain adalah Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor pergerakan nasional di Indonesia. Sejarah lahirnya Budi Utomo ini ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau ini mempunyai ide untuk memajukan pendidikan Bumi Putra, ditempuh dengan pembiayaan pendidikan pada tahun 1906. Pada tahun 1907 bertemu dengan Dr. Sutomo. Kemudian Dr. Wahidin Sudirohusodo ini dianggap sebagai penggagas berdirinya Budi Utomo. Terus kemudian muncullah Dr. Sutomo. Nama lainnya adalah Subroto, tertarik dengan ide dari Wahidin Sudirohusodo terkait dengan beasiswa terhadap pelajar pribumi. Nah, beliau ini merupakan pendiri dari Budi Utomo. Terus pernah menjadi ketua dari Indische Vereniging di Belanda. Budi Utomo ini didirikan pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908.
Sekarang tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Terus keanggotaan dari organisasi Budi Utomo ini terdiri dari para pegawai negeri dan priai yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Yang perlu diingat, tujuannya adalah untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya yang kedua ada organisasi Sarekat Dagang Islam. Tokoh pentingnya ada Tirto Adisuryo. Beliau mendirikan Sarekat Priai. Selanjutnya Sarekat Dagang Islam di Batavia dan Bogor tahun 1909. Beliau juga mendirikan Sunda Berita Medan Priai yang merupakan majalah pertama yang menggunakan bahasa Melayu, dilanjutkan dengan Putri Hindia. Beliau juga membuat perusahaan penerbit NV Medan Priai. Selanjutnya pada 1911 Haji Samanhudi mendirikan Ormas Rekso Rumekso, merupakan ormas keamanan pada pedagang batik Laweyan di Solo. Nah, atas bantuan Tirto Adisuryo pada tanggal 11 November 1911, Rekso Rumekso berubah menjadi Sarekat Dagang Islam. Tujuan dari Sarekat Dagang Islam adalah memperkuat usaha dagang golongan pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Selanjutnya yang terakhir ada organisasi bernama Indies Parties. Organisasi ini berdiri di Kota Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan merupakan organisasi bercorak politik pertama di Indonesia. Pendirinya dikenal dengan 3 serangkai. Siapa saja 3 serangkai itu? Yang pertama ada Edward Douwes Dekker yang merupakan orang Belanda tetapi membela Indonesia. Yang kedua ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga ada Suwadi Suryadiningrat atau dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang perkembangan Indies Parties. Organisasi ini mempunyai tujuan agar Indonesia merdeka. Indies Parties bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh ras di Hindia ini. Disambut gegap gempita di tengah kekecewaan sebagian kalangan terhadap sikap elit Budi Utomo. Mengapa demikian? Karena elit Budi Utomo telah bersifat radikal. Oh ya, meskipun Edward Douwes Dekker merupakan asli Belanda, tapi beliau menyatakan bahwa Hindia Belanda adalah sebagai national home. Bahkan nih, untuk mengenang jasa beliau, Douwes Dekker berganti nama menjadi Danutjak Setiabudi dan dijadikan nama jalan di Kota Bandung, Jalan Setiabudi. Semboyan organisasi ini adalah Hindia for Hindia, jadi Hindia untuk orang Hindia. Hindia itu nama lain dari Indonesia ya. Dan terakhir, organisasi ini memiliki surat kabar harian bernama The Express dan sebuah majalah juga loh. Oh iya, karena munculnya organisasi-organisasi tersebut, muncullah rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, terutama para pemuda-pemuda untuk bersatu untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Dulu sebelum adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia sangat gampang sekali untuk diadu domba. Maksudnya diadu domba ini adalah bangsa Indonesia masih gampang untuk dipengaruhi dan dihasut untuk perang saudara sesama bangsa Indonesia. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda yang kedua muncullah, dicetuskanlah namanya Sumpah Pemuda yang berisi Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah ketiga Sumpah Pemuda. Pokoknya kalian hafalkan lagi ya di rumah ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Pokoknya baca lagi modulnya karena di sana lebih lengkap, dan jangan lupa untuk terus belajar. Oh iya, jaga kesehatan selalu ya. Mr. Abi pamit, see you on the next video. Bye bye.